Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur mengawali majelis kita pada subuh kali ini. Kita bertahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada ayat yang disalahpahami oleh banyak pengkaji, termasuk kebanyakannya orang-orang yang mungkin tidak mendalami ilmu tafsir. Nah, ayat itu seakan-akan menjadi alat untuk menyalahkan amalan yang sudah dilakukan kaum muslimin sejak dulu, bahkan sejak zaman Nabi. Nah, amalan yang mana itu? Berzikir sesudah sholat dengan jahar. Nah, itu mengapa bisa disalahkan? Karena memahami ayat itu secara tekstual. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikirlah engkau dalam hatimu, fi nafsika. Jadi seakan-akan ayat itu memerintahkan kita kalau berzikir dalam hati. Jadi kalau dilafazkan tak boleh. Seakan-akan orang yang keliru itu memahaminya begitu. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hatimu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Berzikir itu dengan merendahkan diri, betul. Wa khifatan, dengan rasa takut, tak salah. Wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Itu memahaminya harus jelas. Kalau tidak nanti zikir-zikir yang dibaca dengan jahar nanti akan disalahkan, karena teks ayat itu seakan-akan memerintahkan untuk zikirnya sir. Jadi kalau zikir sesudah sholat itu nanti ada kebanyakan umat Islam membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan jahar. Nah, kalau dipahami surah Al-A'raf ayat 205 itu larangan zikir jahar, disitulah awal kehancurannya. Kenapa? Karena memaksakan ayat dengan hawa nafsu, persepsi sendiri, tidak menghargai para ulama yang sudah selesai mengkaji ayat-ayat itu. Maka tahun Hijriyah sekarang 1445 ini kita sudah menuliskan dalam satu kalender Hijriyah itu bab zikir dan doa sesudah sholat fardu khusus. Judul besarnya zikir dan doa sesudah sholat fardu. Bagaimana cara berzikirnya, khususnya sesudah sholat fardu. Nah,
Di halaman awal Muharram Safar itu pembahasannya zikir dengan suara jahar. Ada yang menolak zikir jahar, alasannya surah Al-A'raf 205 kata wadunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara. Ada yang memahami begitu, sehingga kita harus melihat bagaimana ulama memahami ayat itu. Apakah maksud ayat wadunal jahri tidak mengeraskan suara itu bermakna salah jika kita praktekkan setelah sholat astaghfirullahnya dengan jahar? Maka sudah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Sebenarnya Imam As-Suyuti ini banyak kitab-kitabnya. Kitab tafsirnya At-Tafsir Ad-Durrul Mansur. Ada lagi Al-Jalalain yang ditulisnya dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab Ulumul Qur'annya Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ulama besar. Nah, terkait tentang zikir jahar ini yang nampaknya seperti larangan ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Ada 3 poin penjelasannya. Yang pertama kata Imam As-Suyuti, innaha makkiyatun li'annaha minal a'rafi wa hiya makkiyatun ka ayatil Isra. Sesungguhnya ayat ini wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qauli ini, Al-A'raf ayat 205 ini ayat ini turunnya di Makkah, di awal-awal Islam. Ketika Nabi sholat menjaharkan. Sholat Nabi sebelum Isra itu kan sholatnya sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang berselimut, hai orang yang berselimut, qumil laila, qiyamul lail, tegaklah engkau di tengah malam, maksudnya sholat malam. Jadi sholat malam dah ada. Dan Nabi saat itu melaksanakan sholat dengan suara jahar, baca ayatnya jahar. Ternyata setelah Nabi sholat begitu dibaca jahar, dihina oleh orang-orang musyrik. Fayasma'uhul musyrikuna fayasubbunal Qur'an wa man anzalahu fa'amarahu Allah bitarkil jahri saddan lidzari'ah. Setelah orang-orang musyrik jahiliyah ini mendengar bacaan Nabi, bacaan ayat Al-Quran, maka orang-orang musyrik ini pun yasubbunal Quran, mereka mencaci maki Al-Quran, mereka menista, meremehkan, merendahkan, menghina Al-Quran. Wa man anzalahu, bukan hanya Quran yang dihina, siapa yang menurunkan pun dihina. Allah Ta'ala, para malaikat, termasuk Nabi yang menerima Quran, Nabi Muhammad, semua dihina oleh orang-orang jahiliyah ini. Fa amarahu Allah bitarkil jahri, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk melarang membacanya dengan jahar, membaca ayat dalam Quran dalam salat. Sampai surah Al-Isra ayat 110 itu juga begitu, wala tajahara bi salatika wala tukhafit biha, jangan engkau jaharkan salatmu dan jangan pula engkau mengecilkan sampai tak terdengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambillah jalan tengah antara keduanya. Jadi ayat ini bukan melarang zikir jahar, tapi melarang Nabi membaca ayat waktu dulu di awal-awal Islam di Makkah. Jangan kuat-kuat. Kalau engkau baca kuat wahai Muhammad, maka nanti mereka akan menghina, mencaci maki Al-Quran. Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah supaya mereka tidak mencaci maki lagi. Jangan kuat-kuat bacanya. Kalau begitu tidak tepat jika ayat ini dianggap sebagai larangan berzikir jahar sesudah sholat wajib. Nah, jadi memang letakkan ayat itu pada tempatnya. Pahami ayat itu menurut ulama, jangan menurut makna kita sendiri.
yang kita tidak cukup alat ilmu untuk menafsirkan sendiri. Maka serahkan kepada mufassir, ahli tafsir. Itu poin pertama Imam As-Suyuti. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, anna jama'atan minal mufassirin minhum Abdurrahman bin Yazid bin Aslam Syekhu Malik wa Ibnu Jarir hamilul ayah ala dzikri hala qiraatil Quran. Sekelompok ulama tafsir, di antara mereka disebutkan namanya Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, gurunya Imam Malik. Juga ada Ibnu Jarir At-Tabari, ulama tafsir tertua. Nah, mereka memahami ayat ini terkait zikir di saat orang sedang baca Quran. Karena ayat ini, ayat 204-nya kan bicara tentang Quran yang dibacakan. Larangan zikir jahar sepertinya, tapi ayat sebelumnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan dan hendaklah engkau mendengarkan, perhatikan dan diam, mudah-mudahan engkau mendapat rahman. Nah, ayat 205-nya wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah dalam hatimu, tadarru'an wa khifatan, dengan penuh rasa merendahkan diri dan rasa takut, wa dunal jahri, tidak mengeraskan suara. Apa hubungan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya? Ayat sebelumnya bicara kalau ada orang baca Quran, diam, dengarkan. Jadi maksud ayat ini, berzikirlah engkau dalam hatimu, jangan berzikir kuat-kuat ketika orang sedang baca Quran. Ini memang harus disampaikan nih sama orang-orang yang larang zikir jahar nih. Ini ayat ini bicara bukan tentang larangan zikir sesudah sholat. Nah, larangan zikir keras di saat orang sedang baca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, fa ma'murun bil jahri li'annahu ashadda ta'thiran fi daf'iha. Kita ini disuruh untuk zikir jahar. Ma'murun, amara ya'muru, memerintahkan. Ma'murun, diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Kita. Kita ini diperintahkan zikir gimana? Bil jahri, dengan jahar. Mengapa kita disuruh berzikir dengan jahar? Jahar itu artinya keras, dikeraskan, jahar. Kalau sir dipelankan. Mengapa zikirnya dijaharkan, dikeraskan? Karena kita ini tempatnya waswas. Mahallul wasawisi wal khawatiri. Mahallul wasawisi, tempatnya waswas. Hati kita ini selalu waswas. Kita ini kadang-kadang khawatir. Khawatir artinya gelisah. Khawatir bahasa kitanya. Bahasa Arabnya khawatir. Kita ini selalu ada kegelisahan, ada persoalan dalam hidup, kadang-kadang ada lintasan hati. Sholat aja kadang-kadang mikir tak kemana-mana kan. Kita tempat hati kita selalu was-was. Memang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang selalu ada was-was itu. Nah, supaya was-was ini dihilangkan, tertolak, fi daf'iha, supaya dia dihindarkan dari diri kita, fa ma'murun bil jahri. Maka caranya berzikir dengan jahar. Apa yang selalu kita ungkapkan dengan suara yang agak keras itu akan terulang lagi di bawah, di alam bawah sadar kita. Maka dia karena berbekas. Kalau kita baca kuat-kuat berbekas dia. Tapi kalau kita hilang itu aja deh. Ngantuk bawaannya. Makanya Umar bin Khattab ketika baca Quran atau berzikir dengan kuat, kata Nabi, mengapa engkau baca kuat? Untuk mengusir syaitan dan untuk mengusir kantuk, katanya. Kalau syaitan itu membuat kita was-was, mengusirnya dikuatkan bacanya. Fa ma'murun bil jahri. Makanya kalau orang kemasukan itu bacanya ya kuat-kuat. Ruqyahnya. Kalau pelan-pelan tak keluar dia. Cara ngusirnya
Karena dengan baca kuat-kuat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca kuat-kuat. Kalau dibaca Allahu la ilaha illa, enggak keluar, enggak serius dia nih katanya. Sama dengan azan tuh. Azan tuh kan kalau dibaca kan ayat-ayat Allah, maksudnya itu kan pujian kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, syahadat, tahlil, la ilaha illallah kan ada di situ. Nah itu kalau dibaca kuat-kuat, maka syaitan akan lari terbirit-birit katanya. Bahkan dalam riwayat tersebut terkentut-kentut. Kan ada hadisnya tuh. Lari dia. Karena mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya kuat itu. Tapi kalau dibaca Allahu Akbar, setan pun ragu dia. Serius nih orang ini mau ngusir saya enggak? Nampaknya pelan betul dia membacanya. Dia azan keras. Tujuannya itu untuk mengusir syaitan. Saya pernah menyaksikan langsung orang sedang kerasukan. Dikumandangkan azan, teriak dia. Pokoknya yang di dalam itu mau keluar gitu, tak tahan. Karena suara itu kuat. Nah, jadi memang itu salah satu solusi. Jadi kalau ada orang kemasukan itu azan karena di telinganya. Kira gimana reaksinya kan. Nah, jadi itu diantaranya. Jadi kata Imam As-Suyuti, fa ma'murun bil jahri li'annahu ashaddu ta'thiran fi daf'iha. Disuruh kita berzikir jahar karena dia kuat bekasnya sehingga dia bisa menolak was-was itu. Kita kalau nyanyi kuat-kuat atau kita sering dengar orang menyanyi kuat-kuat gitu, atau di mobil kita dengar lagu, kita pun ikut menyanyi. Keluar dari mobil tanpa sadar kita ulang lagi lagu itu. Karena berbekas tadi. Yang kita nikmati tadi itu, yang lagu tadi yang kita nikmati itu berbekas dalam hati kita sehingga refleks kita ngulang lagi. Pernah enggak terjadi seperti itu? Itu lagu. Bagaimana kalau itu zikir kepada Allah? Dikuatkan zikir itu, dia berbekas sehingga nanti kalau kita tidak konsentrasi berzikir lagi khusus di luar keadaan itu pun kita akan terulang lagi refleks. Makanya orang yang bisa menyebut la ilaha illallah di akhir hayat itu refleks. Karena dah terbiasa. Apa yang kita biasakan, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kita la ilaha illallah kita biasakan zikir itu, itulah yang akan nanti lahir juga di bawah, di alam bawah sadar kita. Nah, jadi itu zikir jahar itu manfaat. Jadi jangan takut lagi zikir jahar. Oh, cuma orang mungkin bertanya, mana dalilnya? Maka di halaman 2 inilah isinya. Dalil zikir jahar khususnya sesudah salat. Zikir jahar sesudah salat fardu itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihil a'la. Nabi kalau sudah selesai salat, dia mengucapkan kalimat zikir dengan suara yang tinggi. Bi sautihil a'la. A'la tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. A'la itu artinya tinggi. Bi sautihil a'la, dengan suara yang tinggi. Apa bacaan Nabi? Di antaranya dalam hadis ini disebutkan Nabi melafazkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada pula hadis yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah tapi terdapat di dalam hadis. Kalau firman Allah terdapat dalam Quran namanya ayat Quran. Kalau dalam hadis, hadis qudsi. Ada jamaah nanya, saya tanya, tahu Bapak Ibu hadis qudsi? Ayat kursi kami tahu Pak, katanya. Hadis qudsi, hadis, tetapi itu firman Allah, tetapi dalam hadis. Apa kata Allah Ta'ala? Ana inda zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku.
Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku bersama hambaku saat dia berzikir mengingat aku, menyebut aku. Jadi kalau mau selalu bersama Allah, zikir. Aku bersama hambaku saat dia menyebut aku, saat dia mengingat aku. Bagaimana cara mengingat, berzikir, menyebutnya? Bagaimana cara berzikirnya? Wa in dzakarani fi nafsihi, in dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir dalam hatinya sendiri, dia berzikir, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia dalam diriku, kata Allah. Kalau ada orang zikir sendiri, aku ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir dalam kelompok orang ramai bersama-sama, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, aku ingat mereka, aku sebut mereka dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Kelompok yang lebih baik itu mana? Kelompoknya para malaikat. Ada hamba-hamba Allah berzikir dia beramai-ramai, lalu mereka ini disebut Allah di hadapan para malaikat. Lihat tuh hambaku, mereka berzikir mengingat aku, menyebut aku. Jadi orang berzikir ramai-ramai itu dibanggakan Allah di depan malaikat. Padahal kita ini tak luput dari salah dan dosa, silap khilaf. Tetapi Allah banggakan di depan yang tak berdosa. Malaikat itu kan tak ada dosanya. Alangkah mulianya hamba-hamba Allah yang berzikir bersama-sama. Itu dalil zikir beramai-ramai. Yang ketiga, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua tadi juga Bukhari dan Muslim. Anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasi minal maktubah. Hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengeraskan zikir, mengangkat suara, raf'as sawti bidzikri, mengeraskan suara berzikir, hina yansarifun nasu minal maktubah, selesai dari salat wajib, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, anak paman Nabi. Nabi ada pamannya Abbas, nama anaknya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini mengaku bahwasanya berzikir dengan suara jahar sesudah sholat sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu a'rifu qida'a salati bidzalik. Aku tahu selesai salat itu, sahabat Nabi dan sahabat itu tanda selesai salat wajib, mereka berzikir dengan zikir-zikir ini. Di antaranya mereka membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mendengar mereka itu saat itu aku berada di luar masjid. Kalau di luar masjid terdengar dia lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tak bisa disebut zikirnya pelan. Sementara mikrofon tak ada zaman dulu, sound system tak ada zaman dulu. Di luar masjid terdengar oleh Abdullah bin Abbas, Nabi dan para sahabat melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalil yang menunjukkan bahwa zikir dengan jahar sesudah sholat itu disyariatkan, sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa sampai hari ini ada orang mengatakan zikir begitu bid'ah? Dari mana dia tahu? Sampai yang heran itu bukan yang mengamalkan zikir jahar, termasuk yang mengamalkan zikir sir pun heran. Ulama-ulama seperti Saudi, di Saudi itu kan zikirnya sir. Di Makkah mana ada pula zikir jahar habis sholat? Kita yang pernah umroh, haji, cobalah habis sholat tuh nggak ada orang zikir kuat-kuat, zikir masing-masing. Tapi apakah mereka ulama-ulama Saudi ini menolak zikir jahar? Enggak. Mereka memilih zikir sir, tapi tidak membid'ahkan zikir jahar. Termasuklah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ini saya nukilkan di sini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tentang zikir jahar. Tapi yang dalam buku belum masuk lagi.
Belum jumpa waktu itu. Nah, nanti pas edisi revisi kita masukkan di buku. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin di jilid 13 halaman 182, Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Majmu' kumpulan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Wal jahru 'amun fi kulli dzikrin masyru' ba'da shalah. Sawa'un kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan. Berzikir dengan jahar sesudah salat itu masyru', disyariatkan. Syekh Ibnu Utsaimin nih, zikir jahar sesudah salat itu masyru', disyariatkan. Sawa'un kana tahlilan, apakah zikirnya itu berupa tahlil la ilaha illallah, au takbiran atau takbir Allahu Akbar, atau tasbihan atau tasbih subhanallah, au tahmidan atau tahmid alhamdulillah. Semuanya itu kalau dibaca dengan jahar masyru', disyariatkan. Itu yang bicara tuh yang tidak mengamalkan begitu, tapi dia tahu bahwa itu disyariatkan. Dan dia heran kepada orang yang membid'ahkan zikir jahar. Kenapa? Karena yang banyak membid'ahkan zikir jahar ini murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin ini. Murid-murid Syekh Ibnu Utsaimin ini pula yang membid'ahkan. Lalu dia pun berkomentar. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Fa kaifa yakunu syai'ul ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ada sejak zaman Nabi, dipraktekkan Nabi dan para sahabat, maka sesuatu itu dinilai bid'ah? Kok bisa, katanya, heran ya. Kok bisa sesuatu yang sudah dipraktekkan di zaman Nabi lalu hari ini orang menganggap itu bid'ah? Jadi dia pun heran juga, kok bisa ya dibid'ah-bid'ahkan zikir jahar ini? Itu masyru' katanya, disyariatkan. Zikir setelah sholat dengan jahar beramai-ramai itu disyariatkan, termasuk yang diyakini oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata dia li umumi hadis Ibnu Abbas, karena ada keumuman hadis Ibnu Abbas. Karena hadis Ibnu Abbas tadi menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi sudah ada zikir dengan jahar itu. Dah, dalil-dalilnya dah selesai. Halaman kedua. Dia ini 6 halaman nih Pak. Iya, karena satu lembar itu kan 2 bulan, Muharram, Safar. Sekarang kan baru bulan 3 nih. Lembar pertama udah selesai, Muharram, Safar. Nah, lembar kedua Rabiul Awal. Sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Udah selesai pula kita bahas isinya. Nah, yang lembaran ketiga berdoa sesudah sholat. Gimana caranya? Orang ada 3 paling tidak cara orang memahami doa sesudah sholat. Yang pertama, ada orang tak mau berdoa sesudah sholat. Kenapa tak mau doa sesudah sholat? Karena sholat itu udah doa. Ini karena sholat itu udah doa, tak perlu lagi berdoa. Ada yang memahami begitu, banyak yang memahami begitu. Kita jumpa orang-orang yang memahami seperti itu. Kenapa Bapak tak mau berdoa sesudah sholat? Karena sholat itu sudah doa, sehingga tidak perlu lagi berdoa. Padahal kata Nabi, ketika ditanya ayyud du'ai asma, kapan doa itu paling didengar oleh Allah? Jawaban Nabi, jaufal lailil akhir, di penghujung malam, detik-detik mau masuk subuh, waktu sahur itu doa paling didengar oleh Allah, maksudnya paling cepat dikabulkan. Yang kedua, kapan doa paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, duburas salawatil maktubat, selesai dari salat wajib. Itu makanya kita setelah zikir itu berdoa selesai salat wajib. Itu hadisnya disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, yang kedua, ada pula orang, tadi yang pertama ada orang tak mau berdoa habis salat. Yang kedua, mau berdoa habis sholat tapi tak mau ngangkat tangan. Doa Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama.
tangannya ke bawah. Kenapa? Karena salah paham dengan hadis riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari itu. Anna kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Itu kan kalimat itu dipahaminya tekstual. Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada salat istisqa. Salat minta hujan itu kan ada khutbahnya. Dalam khutbah itu kan Nabi berdoa. Angkat tangan, kata Anas bin Malik. Sampai dia mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali pada salat istisqa. Berarti kalau orang memahami teks ini sampai di situ, hanya di salat istisqa saja Nabi mengangkat tangan. Karena Anas bin Malik mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan kecuali itu kan menunjukkan hanya kecuali dalam salat istisqa. Berarti di luar salat istisqa Nabi tak ada ngangkat tangan kalau berdoa. Tapi sayangnya hadis itu tidak selesai dibaca. Andai dibacanya sampai ujung, dapatlah dia kesimpulan. Ujungnya apa? Fa innahu ya kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Dia mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Maksudnya ngangkat tangan tinggi-tinggi. Sehingga maksud hadis itu Nabi tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya kecuali pada salat istisqa. Gitu memahami hadis itu. Berarti boleh jadi Nabi di luar salat istisqa ngangkat tangan juga. Tapi ngangkat tangan tak setinggi waktu salat istisqa. Waktu salat istisqa begini dia ngangkat tangan, ya Allah minta hujan, namanya minta hujan. Ya Allah turunkan hujan, ngangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi di luar salat istisqa Nabi juga ngangkat tangan, tapi tak setinggi mengangkat tangan di saat salat istisqa. Begitu memahaminya menurut ulama. Ulama memahami gitu. Tapi kalau ada orang memahami hadis ini terputus, bahaya. Maka dia akhirnya kalau berdoa tidak mau angkat tangan. Kenapa Bapak berdoa tak angkat tangan? Nabi ngangkat tangannya waktu salat istisqa aja katanya. Gara-gara memahami hadis yang terputus tidak sampai ke ujung. Yang ketiga, ada juga orang berdoa ngangkat tangan tapi tak mau mengusap ke wajah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga macam-macam cara orang ini. Tapi kadang-kadang cara-cara yang seperti itu karena tidak paham, tidak membaca teks-teks, tidak membaca seluruhnya, karena terputus hadis yang dibaca, karena belum terbaca, atau cepat-cepat menyimpulkan tak ada. Atau yang dipahami Syekh Albani, mengapa tak boleh wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin mengusap wajah? Katanya hadis itu dhaif. Syekh Albani menolak mengusap wajah sesudah berdoa karena hadis itu dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisun hasan. Hadisnya hasan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisun hasan. Jadi gara-gara ada yang mendhaifkan, orang pun tak mau lagi mengusap wajah. Padahal hadis mengusap wajah itu jelas disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Idza madda yadayhi fid du'a, Nabi kalau dia membuka tangannya berdoa, membentang tangannya memohon kepada Allah berdoa, lam yarudahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dia tidak lepaskan begitu saja sampai dia usap kedua tangannya ke wajahnya. Itu hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Nah, itu cara berdoa. Sekarang halaman ini udah berbunyi, tadi gimana? Baru 3 halaman nih Pak. Kita selesaikan cepat-cepat ya Pak ya. Oh masih ya. Nah sekarang halaman berapa lagi? Halaman berapa nih Pak? 3 atau 4? 3. Posisi tangan dalam berdoa. Ada hadis yang kalau dipahami satu itu saja orang bisa menyalahkan juga. Sekarang banyak orang menyalahkan itu karena dia baru baca satu hadis.
Semakin banyak orang baca hadis, dia akan sedikit mengingkari orang. Cepat betul dia mengingkarinya. Hadis ini, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum. Kalau engkau bermohon kepada Allah, bukakan telapak tanganmu. Kan memang begitu kita kalau mohon berdoa, buka telapak tangannya, minta namanya. Wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jangan memohon kepada Allah dengan punggung tangan. Ini hadis ini bisa disalahpahami. Karena ada juga syariat berdoa begini. Tapi mengapa hadis ini jangan engkau balikkan telapak tangan? Hadis ini umum. Doa secara umum, permohonan minta kebaikan, buka telapak tangan. Doa secara umum memohon kebaikan begini. Tapi ada hadis lain, Nabi kalau sampai pada permohonan agar dihindarkan dari keburukan, dihindarkan dari bencana, malapetaka, bala, maka Nabi membalikkan telapak tangan. Jadi jangan karena satu hadis ini langsung disalahkan orang begini. Tengok dulu, namanya ada al-ibtal. Ada satu tema al-ibtal, membalikkan telapak tangan ketika berdoa. Dalam bab doa memohon dihindarkan dari bencana, bala, wabah penyakit. Nah, dan itu dipraktekkan Nabi di dalam Sahih Muslim disebutkan. Di orang-orang yang menolak itu dia harus baca ini. Ya, kenapa ada orang menolak? Karena saya dengar langsung. Suatu ketika lewat di salah satu masjid itu, karena sound system mikrofon itu keluar tuh, dengar ada yang berceramah tuh. Ini ada pula orang berdoa membalikkan punggung tangan itu, sambil mengejek-ngejek, merendahkan praktek itu. Mana pula memohon begini gitu, memohon begini gitu. Berarti dia belum baca lagi hadis tentang Nabi membalikkan telapak tangan tuh. Itu aja kesimpulannya itu. Belum terbaca tapi sudah menyimpulkan fatwa dini. Belum waktunya dia berfatwa, dia langsung berfatwa. Itu bahayanya fatwa cepat-cepat itu. Bacalah semuanya dulu. Tak ada itu katanya. Dia kalau udah tak ada itu biasanya bahasa kesombongan. Cepat betul nyebut tak adanya. Andai disebut saya belum jumpa lagi. Itu lebih hikmah itu. Daripada dia menyimpulkan tak ada. Apa kata Anas bin Malik dalam sebuah hadis tentang ibtal? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi zahri kaffaihi ila sama. Hadis riwayat Muslim. Nabi waktu memohon perlindungan, memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan, dan saat dia memohon hindarkanlah musim kemarau ini, selesaikanlah musim kemarau ini, sampai tanaman-tanaman pada mati, binatang. Nah, Nabi berdoa, Allahumma, dia memohon kepada Allah, hindarkan bencana ini, hindarkan musibah ini. Dibalikkan telapak tangannya. Wa fa asyara, diisyaratkan bi zahri kaffaihi, punggung tangannya, ila sama, ke langit. Awalnya telapak tangan ke langit, tapi saat ya Allah hindarkanlah bencana malapetaka ini, Nabi balikkan. Itu hadis sahih, itu Sahih Muslim. Sehingga ulama-ulama hadis, ulama fikih berkesimpulan seperti misalnya ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa yusannu raf'u yadayhi fil qunun, disunnahkan mengangkat tangan dalam doa kunun. Ya kan, kalau kunun kan kita angkat tangan. Kalau doa kunun angkat tangan. Wa yaj'alu batnahu ma lahjatas sama, dan menjadikan, membuat perut tangan itu menghadap ke langit. Beginilah atau begini. Kan ada caranya tuh, begini atau begini, menghadap ke langit. Inda talabi tahsilil khair, ketika bermohon mengharapkan kebaikan, mengharapkan khair. Khair itu apa artinya? Kebaikan. Nah, mengharapkan kebaikan begini, tahsilil khair. Tetapi wa zahrihima
lahu inda talabi raf'i syarri, dan kemudian dia mengarahkan punggung telapak tangan ini, punggungnya gini, menghadapkan ke langit ketika dia memohon agar dihindarkan dari keburukan. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Kalau mengharapkan agar terhindar dari wabah, penyakit, malapetaka, bencana, hal musibah-musibah besar, itu gitu caranya. Kata ulama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, termasuk yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang besar itu Syarah Al-Muhazzam. Qala jama'atun min ashabina wa ghairihim as-sunnah fi kulli du'a li raf'i bala kal qahti wa nahwi ay yarfa'a yadayhi wa yaj'al zahri kaffaihi ila sama. Disunnahkan, kata Imam An-Nawawi, menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang sunnah itu ketika berdoa agar memohon agar dihindarkan dari bencana, maka hendaklah ay yarfa'a yadayhi wa yaj'alu zahra kaffaihi, menjadikan punggung tangannya ila sama, ke langit. Jadi ada dasar-dasar itu. Kemungkinannya yang menolak itu karena belum baca aja tuh kesimpulannya itu. Andai dia baca kaget nih. Iya, makanya kalender ini saya hadiahkan nanti ini ke jemaah untuk masjid ini. Biar kalau ada yang masuk ke masjid ini, wah, ada rupanya doa membalikkan telapak tangan. Biar tahu orang yang mudah-mudah menyalahkan itu. Ada rupanya teks Sahih Muslim lagi. Ya kalau membacanya itu sampai khatam jumpa. Jadi kalau mengandalkan Google memang payah juga. Jadi perlu pembahasan-pembahasan seperti ini untuk menyelesaikan persoalan tuduh menuduh tentang bid'ah, tuduh menuduh tentang tak ada di zaman Nabi. Rupanya ternyata kebanyakan tuh belum terbaca. Itu yang penting. Yang kelima, ini 4 nih 5. Oh ya, udah yang kelima. Doa bersama dan mengaminkan doa. Itu ada juga orang mau berdoa tapi tak mau bersama. Doa sendiri-sendiri. Kenapa tak mau berdoa bersama? Enggak sunnah. Dari mana tahu berdoa bersama itu tak sunnah? Tak pernah dibuat Nabi itu. Kita heran, orang-orang yang cepat mengatakan tak pernah dibuat Nabi itu kita tanyakan lagi itu. Macam berjumpa pula sama Nabi. Tak ada dibuat Nabi itu. Padahal belum lagi terbaca hadis itu. Lihatlah hadis-hadis Nabi tentang berdoa bersama. Dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih sesuai persyaratan Imam Muslim. Begitu ulama hadis menilai hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Habib bin Maslamah Al-Fihri, saya mendengar Nabi bersabda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yajtami'u mala'un fayad'u ba'dhuhum wa yu'amminul ba'du illa ajabahumullah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, ada yang berdoa, ada pula yang mengaminkan, melainkan doa itu diijabah oleh Allah, dijawab, dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Masalah kapannya itu hak Allah. Boleh jadi nanti, besok, tetapi jaminan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, artinya orang kalau mau doanya dikabulkan, dia doa bersama di antara caranya. Tapi tidak salah doa sendiri. Jadi sebetulnya enggak ada masalah juga kalau orang tak mau berdoa bersama, doa sendiri. Cuma yang kita harapkan jangan menyalahkan yang bersama, itu aja. Itu aja harapan kita. Berhati-hati menyalah-nyalahkan orang. Saya doa sendiri. Terus yang bersama, itu salah tuh. Tak sesuai sunnah. Padahal kata Nabi, tidaklah orang berkumpul beramai-ramai, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka doa itu dikabulkan Allah. Bahkan dalam hadis lain Nabi bersabda, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri syarikani. Orang yang berdoa dengan orang yang mengaminkan doa sama-sama pahalanya.
fil ajri syarikani, dapat pahala. Jadi kalau ada orang berdoa, ada pula imam, ini sama-sama dapat pahala. Artinya itu indikasi Nabi menganjurkan doa bersama. Karena dengan doa begitu dapat pahala. Nah, itu yang kedua hadis tentang mengaminkan doa. Yang ketiga ayat Quran. Surah Yunus ayat 89. Apa kata Allah Ta'ala? Qad ujibat da'watukuma fastaqimah. Allah sudah mengabulkan doa kalian berdua. Allah sudah mengabulkan doa kalian berdua. Padahal yang satu berdoa, satu mengaminkan. Tapi dua-dua itu disamakan oleh Allah doa kalian. Jadi kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu doa semuanya tuh. Termasuk ucapan amin itu juga doa. Ya Allah kabulkanlah. Itu kan arti amin tuh. Amin. Tapi jangan disalahpahami, ini amin nih kalau dekat-dekat pilpres ini orang bisa salah paham juga. Bisa salah paham, ini yang mana nih katanya. Ini maksudnya mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Mungkin ini terakhir nih yang mau saya sampaikan. Kalimat doa ini ada 3 kata Nabi. U'titu thalatha khisal. Aku diberikan 3 perkara. Aku kata Nabi dianugerahkan 3 perkara. Yang 3 perkara ini belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, para orang-orang terdahulu. Apa yang 3 perkara yang diberikan kepada nabi tak diberikan kepada sebelumnya? Yang pertama kata Nabi, salatan fis sufuf, salat di dalam shaf berjamaah. Itu yang sebelum-sebelumnya enggak ada syariat begitu. Diberikan kepadaku dan itu keberkahannya luar biasa. Yang pertama, yang kedua kata Nabi, wa u'titus salam wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Aku diberikan ucapan assalamualaikum, ucapan salam, dan ucapan salam itu kan ucapan penduduk surga. Bahkan ucapan itu dari Allah Ta'ala. Kan ada dalam surah salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi orang-orang yang masuk surga itu nanti dia dapat ucapan salam dari Allah. Selamat atas kalian. Selamat, ucapan selamat dari Allah Ta'ala kepada orang yang masuk ke surga. Salamun alaikum tibtum. Selamat, keselamatan untuk kalian, kalian telah berbuat baik. Nah, jadi ucapan salam penduduk surga. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada sebelumnya? Wa u'titu amin wa lam yu'taha ahadun mimman kana qablakum. Aku diberikan amin dan belum ada seorang pun yang diberikan sebelum kalian. Belum ada lagi orang mendapatkan. Illa, ada kecualinya. Illa ayyakuna Allah a'taha Harun fa inna Musa kana yad'u wa yu'minu Harun. Kecuali diberikan kepada Harun ucapan amin itu. Musa yang berdoa, Harun yang mengaminkan. Berdua aja dia berdoa. Musa berdoa, Harun. Sekarang kita satu orang berdoa, semua bisa mengaminkan. Artinya ini spesial, diberikan, dianugerahkan kepada Nabi. Maka ketika kita mengucapkan amin, jangan ragu, ucapkan aja amin dulu. Ada orang takut dia tak ada dibuat Nabi gitu. Padahal itu dianugerahkan kepada Nabi itu. Nah, itulah kajian kita. Ini lembar terakhir itu tentang mengusap wajah. Tadi dah kita bahas tadi tentang mengusap wajah. Mungkin ada yang mau didiskusikan baik terkait tentang ini atau hal-hal lain yang dianggap penting. Kalender ini sekalian untuk memandu kita beramal. Oh, tanggal sekian puasa 13 ditandai. Puasa Arafah dibuat warna merah. Jadi kalender paling banyak merahnya inilah kalender Hijri. Kalau mau punya kalender tanggal merahnya banyak, inilah dia kalender Hijriyah. Siapa yang buat? Ustaz Khair. Jadi ini dimudahkan amaliyah kita. Oh, tanggal 10 Muharram kok merah? Puasa Asyura.
Kalau kalender Masehi enggak merah tuh Pak. Nah, jadi nanti umpamanya jumpa lagi kok ini kuning 17, 19, 21 hari berbekam. Kan kata Nabi, siapa yang berbekam tanggal 17 man ihtajama li sab'ata asyara wa tis'ata asyara wal hadi wa ishrin, maka siapa yang berbekam baik tanggal 17 atau 19 atau 21, Allah sembuhkan dari segala macam penyakit. Jadi kalau mau kesembuhan kata Nabi salah satunya berbekam. Dan bekam ini pengobatan dari langit. Pertama kali Nabi diperintahkan itu setiap jumpa malaikat waktu Isra Mi'raj. Waktu naik ke langit jumpa malaikat. Setiap jumpa malaikat pesan itu, mur ummataka bil hijamah, suruh umatmu berbekam. Nah, jadi kita kan lupa kapan mau berbekam. Rupanya ada tanggal sunnah. Tanggal sunnah berbekam itu 17, 19, 21. Jangan pula nanti dilihat 17 Oktober. Jadi kalendernya bukan kalender Masehi, kalender Hijri ya. Nah, ini ditandai kuning, kok kuning sendiri. Tapi kok 3 kali 17, 19, 21. Maksudnya bukan 3 hari itu berbekam, pilih salah satu. Nanti 3 kali berbekam sebulan, salah tuh. Milih salah satunya. Nah, itulah yang dapat kita kaji pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.